bisa nggak sih kita temenan sama mantan, Mbak? Hai lovers, balik lagi dengan saya Dian Wisnu, The Love Psychologist. Gimana kabarnya lovers? Oke, keren, cantik, ganteng, pasti oke semua dong ya. Kali ini saya ditemenin lagi sama Upal. Masih inget dong di episode komitmen, episode macam-macam itu yang mitos gue juga gua. Oh iya, mitos dan fakta ya. Jangan bosan ya lovers ya, tetap nonton The Love Psychologist YouTube channel. Ya mungkin kalau dari kalian ada yang pengen jadi host juga atau pengen nanya-nanya, bisa kita langsung saja di email ke contact.thelovepsy@gmail.com atau misalnya ketik di kolom komen juga nggak apa-apa. Jadi kita udah bahas banyak banget, yang kita upload juga udah lumayan. Coba di share ke temen lo yang kira-kira kalau ada yang membutuhkan, misalnya komitmen tuh gimana sih? Langsung share aja. Atau mau tanya misalnya tentang pacaran beda budaya juga. Beda budaya? Beda agama? Bener. Gas. Jadi lovers pasti punya teman-teman juga yang pengen tahu macam-macam bagaimana orang itu melakukan hubungan relationship interpersonal dengan baik, yang supaya bisa menyehatkan mental, bisa lebih bahagia. Nonton YouTube channel kita ini, The Love Psychologist. Mungkin kita bisa membantu, jadi kita tonton aja gitu kan? Ya. Oke, kita hari ini mau bahas apa nih, Mbak? Kita bahas tentang pertemanan. Yes, semua orang insya Allah semua orang insya Allah punya teman. Ya. Itu pasti. Pasti, karena nggak mungkin kita nggak punya teman. Yes, karena manusia adalah makhluk sosial, jadi banget. sehingga pasti memiliki relation dengan yang lainnya. Dan relation pertama itu keluarga. Pasti. Pasti. Itu level pertama. Level keduanya adalah pertemanan. Betul Ya, tidak? benar banget. Jadi keluarga, karena mereka juga yang membuat kita ada di dunia ini. Lalu kemudian setelah keluarga kita juga keluar, kita sekolah, kita ketemu teman-teman, nongkrong-nongkrong bareng, minum kopi, ya, kemudian curhat dan sebagainya. Kita butuh orang lain untuk bisa mengerti dan memahami kita. Yes, betul sekali. Nah, sebenarnya kita set ground rules dulu nih, Mbak. Pertemanan itu sebenarnya apa sih? Pertemanan itu adalah sebuah hubungan dengan orang lain yang membuat kita merasa bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Dan dengan memiliki teman, artinya juga bisa membuat kita menjadi sehat secara mental. Artinya, teman-teman yang baik adalah teman-teman yang bisa memahami kita, mengenal kita, kemudian juga tahu apa yang kita butuhkan, dan juga itu dua-duanya. Jadi nggak cuma kamu yang merasa mendapatkan positif impact-nya, tapi orang yang jadi teman kamu juga jadi dapat positif impact juga dari kamu, lovers. Nice, bener banget, Mbak. Jadi kalau kita bisa sum-up, teman itu adalah teman orang-orang yang ada di seharian kita dan bisa untuk jadi tempat kita untuk ya sekedar mencurahkan atau misalnya mau berbagi kebahagiaan juga bisa nggak harus kesedihan doang ya, Mbak ya. Benar. Untuk berbagi suka dan duka gitu intinya gitu. Ya, lovers. Jadi nggak sendirian. Betul. Dalam dunia psikologi itu, Mbak, kalau pertemanan itu tipenya ada apa aja sih? Nah, kalau dalam dunia psikologi dikatakan bahwa ada tiga bentuk pertemanan. Yang pertama itu kalau kita berteman, yaitu pleasure. Jadi artinya kita berteman sama teman kita karena kita merasa ada kesenangan yang kita bisa rasakan, sehingga kita merasa bahwa kalau sama dia itu kita jadi gembira, kita jadi punya efek-efek yang positif di perasaan kita, di pikiran kita, dan semua tindakan kita itu jadi menyenangkan kalau sama dia. Itu friendship of pleasure. Yang berikutnya adalah friendship of utility. Nah, kalau kita bicara utility itu berarti ada keuntungan di dalamnya. Kemudian dalam keuntungan itu kita merasa bahwa misalnya gini, kalau misalnya kamu pergi ke kafe gitu ya, terus kamu butuh teman curhat gitu ya, terus nanti dia jadi teman kamu buat dengerin curhat kamu. Gitu. Atau misalnya kamu tahu bahwa kalau berteman sama dia, kamu bisa mendapatkan kepintaran dia dalam kerja kelompok misalnya. Lalu kalau kamu tipe yang followers, kamu punya teman yang dominan, maka jadi bisa saling mengisi. Nah, itu friendship of utility. Jadi ada keuntungan yang bisa kamu peroleh tapi terasa langsung gitu ya dalam tindakan-tindakan yang terjadi dalam hubungan itu. Nah, yang berikutnya adalah yang susah dicari nih, Pal. Artinya kalau kamu dapat teman yang tipenya adalah virtue, artinya meliputi semuanya. Jadi teman yang selalu ada dalam suka dan duka. Jadi walaupun kamu lagi sedih, lagi marah, lagi bete, lagi sulit juga untuk berkomunikasi, dia bisa. Ataupun lagi senang juga.
atau lagi bahagia, lagi seneng, berbagi kebahagiaan. Benar. Jadi dia selalu tetap mau nemenin kamu. Jadi apapun bentukan kamu, apapun pikiran kamu, perasaan kamu, dia menghargai kamu apa adanya. Itu friendship of virtue. Dan biasanya nanti di friendship of virtue itu kan jarang ditemui karena nggak semua orang punya karakter yang seperti itu. Jadinya menjadi best friend. Betul. Atau orang juga bisa bilang sebagai good friend kamu. Ada nggak sih definisinya sebenarnya garis tipis antara si pertemanan dengan hubungan romantis? Kita langsung ke hubungan romantisnya aja ya. Betul. Kalau pertemanan kan tadi kita udah bahas. Nah, kalau kita bicara percintaan itu pasti kita bicara bahwa ada perasaan-perasaan yang berbeda yang kita miliki. Kayak misalnya butterfly di dalam perut kamu gitu mungkin ya. Atau misalnya rasanya kayak ada bunga-bunga di hati kamu. Terus kayak mikirin dia terus gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Ada rasa kangen juga. Terus kayak pengen deket-deket terus gitu, Pal. Pengen deket-deket. Beda sama pertemanan yang biasanya. Jadi dengan adanya perasaan itu, pikiran-pikiran itu membuat kamu jadi ingin selalu bersama dengan dia, maka jangan-jangan pertemanan kamu menjadi bertumbuh, menjadi percintaan atau ingin menjadi lebih eksklusif hubungannya, ya, karena mau berbeda hubungannya dengan orang tersebut. Berarti perbedaan tipisnya adalah di eksklusivitas tersebut ya Mbak ya. Hubungannya eksklusif. Jadi perbedaan antara hubungan pertemanan dengan ini dengan percintaan adalah ya eksklusivitas sama satu orang itu aja. Betul. Perbedaannya kalau teman kan bisa banyak. Best friend bisa sesama jenis dan banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya percintaan ya berarti harus ada lebih spesifik lagi ke satu orang itu doang. Betul. Sip. Dan di dalam hubungan itu biasanya mulai ada komitmennya, Pak. Komitmen, betul. Karena maunya sama dia aja kan. Satu ya, lovers, itu aja. Kalau pertemanan kan banyak. Nah, kalau udah bicara percintaan berarti ya one and only gitu. Berarti kalau gitu wah, lumrah dong kalau kita sebenarnya merasakan jatuh cinta sama teman kita. Lumrah sekali ya lovers ya kalau kita bisa jatuh cinta sama teman kita. Karena kan gini, kita kan tahu ya bahwa ada teori-teori dalam sebuah relationship yang menjelaskan bahwa semakin kita sering ketemu, kita terbiasa ya, terus banyak juga kegiatan yang bareng-bareng. Nah, akhirnya jadi merasa bahwa kalau dia nggak ada, kok perasaannya berbeda nih, ada yang kurang nih dalam kondisi saat itu, sehingga akhirnya kamu merasa bahwa ya udah deh, kayaknya sama dia juga nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi yang penting adalah feelingnya reciprocal ya Mbak ya. Benar. Si teman itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Ya, jadi ada reciprocal liking. Kamu suka sama dia, dia suka sama kamu. Kalau nggak gitu penting. Ya nggak nyambung nanti kan hubungannya. Bertepuk sebelah tangan. Bisa nggak sih kita temenan sama mantan Mbak? Wah, kayaknya kalau lihat wajah-wajahnya lovers nih, benar sih, jawabannya susah, sulit, nggak mudah gitu ya. Emangnya bisa temenan sama mantan? Itu benar banget sih, apalagi di usia-usia yang 20 tahun gitu ya. Dimana di usia itu memang kan biasanya tanda kutip kadang-kadang masih baper gitu ya, masih baper, kemudian merasa bahwa ya kan gue udah berikan segalanya, gue udah berkorban buat dia, artinya melakukan sesuatu untuk kebaikan hubungan, tapi ternyata kemudian dia minta putus gitu kan. Nah jadi tergantung sih, kalau kamu mau berteman sama mantan kamu dan mantan kamu juga mau berteman sama kamu, itu mungkin aja kalau kalian sudah cukup dewasa menghadapi konflik-konflik yang dulu pernah terjadi, dan itu nggak akan memicu lagi supaya menjadi traumatik dalam kehidupan kalian. Jadi sama-sama dewasa, bisa menerima keadaan, ya, kesiapan juga. Jadi harus bersih dulu dari konflik-konflik yang sebelumnya. Nah biasanya kalau nggak mau berteman itu berarti ada konflik yang belum selesai atau ada perasaan-perasaan yang belum diungkapkan. Nah itu harus diselesaikan. Kalau belum selesai, langsung aja ketemu sama psikolog. Cerita sama dia, diselesaikan. Sehingga kamu juga untuk memulai hubungan baru, traumanya juga sudah selesai. Sehingga lebih siap untuk memulai hubungan yang baru lagi. Oke, berarti lumrah, saya bisa, tapi memang sulit aja gitu ya. Mungkin untuk videografer kita, kedua videografer kita kalau mau temenan sama mantan ya, coba coba diiniin dulu, dirasakan dulu apakah rasanya sudah hilang atau belum. Kalau misalnya pertemanan itu kita juga sering dengar-dengar pertemanan teman tapi mesra. Kalau misalnya bahasa zaman sekarangnya, itu teman mesra kayaknya zaman ini banget ya, zaman kita ratu dulu ya. Kalau sekarang zaman lu sama gue sama ya? Beda kayaknya. Jauhkan kita, bukan kita. Misalnya saya tadi ngomongnya ke videografer, zamannya sama soalnya. Mungkin kalau dulu zaman kita kecil ya, guys, namanya teman tapi mesra, tapi sekarang lebih bergeser definisinya ke
friends with benefit. Ya. It's that a friendship or a romantic relationship? Nah, kalau di dalam penelitian ya, ini saya mau sebutin ya, aku lihat kartnya dulu. Jadi ada penelitian dari Gusarova, Fraser, dan Alderson. Kita bacanya dari Applied Psychology, University of Calgary, Alberta. Dalam penelitian itu dikatakan bahwa kalau friendship of benefit itu berarti friendship plus. Nah, jadi dia friendship, nanti ada friendship of benefit. Jadi dia berteman karena dia masih belum siap juga, atau belum mampu, atau belum mau untuk berkomitmen. Nah, itu bahaya. Akhirnya dia mencari seseorang yang penting ada benefitnya buat dia, ya. Tapi nggak mau berkomitmen. Yaitu tadi nggak mau, nggak bisa, belum mampu, dan sebagainya. Nah, sementara kalau orang yang dikatakan percintaan itu kan berarti dia sudah mulai berkomitmen. Nah, jadi friendship with benefit biasanya memang terjadi pada usia 20 tahun dan kemudian terjadi ya karena kurangnya komitmen dalam hubungan itu. Jadi pokoknya ya udahlah. Friendship with benefit aja gitu lah. Tapi kan nanti ada kerugian-kerugian dong, Pal. Kerugian-kerugian itu yang bahaya dan harus mohon dihindari. Dihindari oleh lover semua. Yes. Satunya ya, kalau misalnya nggak berkomitmen itu kayak misalnya ada apa-apa, tiba-tiba kamu udah mulai ada perasaan-perasaan cinta, terus dianya nggak mau, ya dia bisa aja pergi gitu aja kan, karena dari awal nggak ada komitmen. Betul. Terus kalau kamunya butuh dia bilang ya nggak bisa, karena kan kita cuma temenan biasa gitu. Jadi di mana nih letak hubungannya tuh nggak jelas fondasinya, nggak jelas ini mau jangka panjang ya, cuma jangka pendek dan mungkin bisa cuma 1 hari, 2 hari, sebulan, that's it, besok selesai. Nah itu bahaya banget. Ya, jadi hubungannya nggak bisa dipertanggungjawabkan dan harus dihindari lovers. Harus. Kenali dulu deh, lovers tuh maunya gimana hubungannya. Kalau memang belum siap untuk berkomitmen, ya jangan melakukan hubungan dengan benefit itu tadi. Gitu. Yes. Terus sekarang di friendship nih kita juga bahas ada friendzone, Mbak. Nah itu friendship macam apa lagi tuh friendzone itu? Kalau menurut dalam ranah psikologi itu. Nah kalau kita bicara friendzone, maka kita bicara bahwa pertemanan itu hanya sampai di tahap pertemanan aja, zona pertemanan. Sementara mungkin kalau kamu punya teman ada yang menyukai kamu, kemudian mulai sayang sama kamu, tapi kamunya nggak siap juga untuk berhubungan, nah itu berarti kamu maunya di tahap friendzone. Jadi kayak misalnya kita suka tapi dia nggak suka. Nah itu kan susah juga sih memang sebetulnya. Tapi ya itu tadi, kalau kamu emang siap untuk mengutarakan bahwa kamu pengen hubungannya lebih berkomitmen gitu ya, lebih punya eksklusivitas gitu ya, khusus sama dia ya. Ketika kamu mengungkapkan bahwa kamu menyayanginya dan mencintainya dan mau sama dia terus, kamu harus siap juga bahwa kamu siap ditolak nggak sih? Gitu. Karena kan nggak semua orang juga bisa menerima kamu apa adanya. Untuk itu, sebelum kamu dapat zona yang friendship yang gak nyaman tadi, lebih baik kamu juga pintar-pintar mengobservasi apakah dia juga reciprocal liking sama kamu, sama-sama suka sama kamu, sama-sama care tentang diri kamu, gitu. Sama-sama memiliki perasaan cinta yang sama. Ya. Ada care temen sama care pacar, care cinta tuh rasanya berbeda, tapi yang tahu kita sendiri karena kita nggak bisa diukur, ya nggak sih, menurut Mbak gimana? Ya, sebetulnya bisa diukur sih. Bisa diukur. Jadi artinya biasanya kan kalau kamu dapat perhatian lebih kan kamu biasanya merasakan perhatian itu dan melihat juga dari apa yang diberikan. Jadi misalnya dia lebih perhatian, lebih banyak nge-text kamu, mungkin lebih banyak nanya juga tentang diri kamu, terus memberikan sesuatu, selalu ada buat kamu, terus kemudian dia bilang bahwa gue pengen dong misalnya ketemuan sama lo. Jadi mulai permintaan-permintaan untuk sering ketemu, sering ngobrol tuh semakin kenceng gitu ya. Semakin banyak frekuensinya, terus semakin minta kualitas juga ya dari waktu kamu untuk dia, jangan-jangan dia minta lebih gitu. Jadi nah, cuman ya itu tadi, kalau kamu belum siap ya kamu juga jangan memberikan sinyal yang sama gitu buat teman kamu, karena kan kasihan juga loh kalau ada yang suka sama kita nggak suka, tapi dia merasa dia juga suka atau kamu juga suka sama dia. Jadi kayak ya kalau hati itu kan harus 2 gitu ya, kalau cuma 1 kan susah juga gitu. Jadi harus dipastikan dulu bahwa memang dia menyukai, baru kamu nembak dia gitu. Atau kamu yang memastikan diri kamu bahwa kamu siap juga untuk ditolak sebelum friendzone terjadi. Berarti ini nanti masuk ke topik PDKT ya, udah kita upload. Cek aja di bawah, di klik channelnya di sini. Bisa coba cek. Itu udah PDKT yang benar gimana. Gimana caranya tahu kalau misalnya dia itu suka sama kita, itu juga di PDKT dibahas ya, Mbak ya. Iya, betul. Oke. Kita lanjut lagi. Nah ini udah masuk pertanyaan-pertanyaan di akhir ya, Mbak ya. Jadi temen yang baik dan tips-tips cara mencarinya itu gimana sih? Temen yang baik.
Teman yang baik adalah teman yang selalu mensupport kamu. Jadi artinya kalau misalnya kamu ingin berhasil dalam sesuatu hal atau misalnya kamu ada dalam kondisi sulit gitu ya, butuh dukungan, maka dia akan selalu ada untuk menemani kamu, mendengarkan kamu dan menerima kamu apa adanya. Itu support ya. Nah, yang berikutnya adalah responsif. Nah, responsif itu cepat berespon. Contoh kalau misalnya kamu lagi ulang tahun, nanti dia yang pertama kali ngucapin atau dia yang kemudian memberikan surprise gitu ya, nggak pernah ngelupain kamu. Itu tadi responsif. Jadi supportive, responsif. Yang berikutnya namanya capitalization. Tapi kalau kita bicara capitalization sebetulnya adalah, kan susah ya kalau ngomong capitalization, enggak. Negatif juga konotasinya. Nah, tapi ya memang dalam research Miller mengatakan demikian. Tapi sebetulnya intinya adalah kamu ikut bahagia, ikut senang dengan keberhasilan dari teman kamu. Jadi kamu nggak jealous, nggak iri, ya, terus kamu nggak merasa bahwa ditinggalkan oleh dia gitu. Jadi itu tadi, itu temen, 3 ciri pertemanan yang biasanya akan membuat kamu menjadi lebih bahagia, lebih sehat mental, dan merasa nyaman satu sama lain. Yes. Oke, mungkin sampai situ aja ya. Kalau misalnya kalian sekarang nih ya punya teman yang suportif, responsif, sama ikut bahagia kalau kamu sukses, bukannya malah jealous, bukannya malah ngejatuhin lo. Kalau misalnya teman-teman lo itu jadi yang 3 tadi, coba di keep deh. Ya, coba di hold secara baik-baik. Ya, karena teman yang seperti itu sangat sulit dicari, lovers. Jadi please gitu ya, cari teman yang benar-benar bisa memiliki 3 karakter itu yang bikin kamu jadi merasa bisa menerima keadaan diri kamu dan juga merasa nyaman gitu punya teman. Yes, jadi kalau kata Marcus Tullius Cicero, jadi friendship improves happiness, abates misery, doubling our joys, and dividing our griefs. Jadi kalau misalnya kata si Marcus ini ya, friendship itu meningkatkan kesenangan kamu, abates tuh kayak lebih kepada menghilangkan penderitaan kamu, dan menggandakan kebahagiaan, kesenangan dan kebahagiaan itu beda level bahkan ya. Dan membagi-bagi griefnya, membagi-bagi kesedihan kamu. Jadi kalau misalnya kamu dapat teman yang bisa untuk bikin kamu seneng, bikin kamu nggak merana, terus bikin kamu bahagia, plus bisa untuk meringankan beban kamu dalam kehidupan sehari-hari, temenin itu orang. Ya, dan teman kayak gitu tuh jarang banget, lovers. Itu dari berapa kali ngomong dari tadi, tapi itu emang bener jarang banget sih. Bener banget gitu. Kayak kamu kan, sebutin lagi nggak nih kameramen? Iya, kameramen, 2 biji gitu kan. Dan saya tuh beruntung sekali gitu ya. Artinya kenapa saya senang sekali juga bikin YouTube channel ini, karena tim saya ini juga teman-teman saya susah dicari. Mereka selalu ada di saat saya sedih, selalu ada juga di saat saya senang gitu. Jadi kita saling menghargai satu sama lain dan bikin bahagia. Ngasih energi. Benar. Moga-moga lovers juga gitu. Karena teman itu adalah energi kamu. Tapi teman yang baik itu yang memberikan energi. Kalau teman yang tidak baik yang membuat kamu sedih selalu dan tidak menghargai kamu, maka energinya adalah negatif dan sebaiknya dihindari. Tinggalin aja lah, bos. Ya. Oke, gitu aja ya lovers ya. Gitu aja, boleh di like, di bawah, di subscribe jangan lupa. Terus juga coba ditonton video-video ini, di share ke teman-teman lo, dan terus mencintai diri sendiri. Kok jadi gue yang ngomong hebat, gue ngomong. Don't forget to always love yourself first. Dah.